Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Walau di awal kalam tadi sambah sabari kata sapata kepada kita bersama kepada pengurus musaji Darul Jannah beserta jajarannya, kepada Bapak Ibu yang berhadir di kajian maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Allah pilih kita sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, la yaqumu qaumun yadhkuruna Allah. Tidaklah berkumpul satu kaum di mana dia perkumpulan itu akan mengajaknya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkumpulan itu mereka menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, khafathumul malaika, maka malaikat memintai mereka, hadir malaikat. Ada yang berpendapat 50.000 malaikat menaungi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan dalam jiwanya ketenangan. Tanam tabah. Kok di masaji boleh mendengar kajian tanam batin. Maka tak jarang ibu-ibu namanya anda atau enggak tak kalau tanam batin. Entahlah, kalau sabar dengan kaji tak kalau sekali. Tiba di rumah dan dibantah, tapi tidur ada apa dalam rumah. Tapi yang jelas, ketika kita dihadapkan dengan kegelisahan, kita tenang menghadapinya. Kemudian wa ghasyiyahumur rahmah, Allah berikan kepada mereka rahmat. Amin. Luar biasa. Pendapatanku sama di tetangga, tapi alhamdulillah nanti sabarlah wah kasak musuh. Aduh senang kurang. Kasiko. Tiba dia awak lagi bisa menampung gak sedikit. Berkawan saya. Padahal tak terpikir ba'alam menekulkan anak. Tapi sampainya wa ghasyiyahumur rahmah. Jikalau coba mencari majelis ilmu, rahmat tercurah di situ. Ini kata Rasulullah. Kami menyebutkan hadis di sini. Kemudian yang paling hebat, nama kita disebut di hadapan para malaikat. Si fulan, hambaku. Pokoknya Allah bangga. Seperti anak awak dapat juara, sana mana menceritakan ke orang lain. Bukan ingin dia, memang awak bangga dan awak tak gitu. Kira-kira begitulah hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
berselawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Tuhfatul Murid, hikmah bagi orang yang sedang sakit. Kita telah membahas tentang bagaimana posisi sakit di dalam Islam. Bisa jadi dia ujian, teguran, dan bahkan juga boleh jadi karena kemurkaan Allah kepadanya. Setelah itu, meskipun kita sakit, tapi ibadah kita harus tetap fit. Maka kita belajar bagaimana caranya beribadah ketika sakit. Mulai dari tidak bisa berwudu, kita bertayamum. Terus nanti kalau kita berwudu, ternyata teman kita, saudara kita ini mungkin kakinya patah sehingga dipasang gips atau apalah namanya, yang jelas nggak bisa dia terkena air. Nah, itu sudah kita pelajari. Kemudian kemarin kita belajar tentang hikmah, fadilah, keutamaan kalau sekiranya sakit itu datang. Apa sih yang kita dapatkan dengan adanya sakit itu? Yang pertama, kemarin kita bahas bahwa sakit itu adalah kafarat, menghapus dosa dan kesalahan. Kita jemput sedikit kaji kita yang lalu, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan," jika Allah menginginkan Allah kepada seorang hamba kebaikan, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, maka Allah segerakan baginya penderitaan di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi as-sarra amsaka 'anhu min dhanbi. Apabila Allah membiarkan, apabila Allah memberikan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah tahan dosanya, tidak diberi dia ganjaran, tidak dibalas. Allah tahan saja sampai nanti datangnya yaumul qiyamah, hari kiamat. Maka kalau begitu dapat kita katakan bahwa seseorang yang diuji dengan sakit berarti Allah menginginkan kebaikan untuknya. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Rasulullah, "Makhtala'a 'irqun wa la 'ainun illa bidhanbi." Tidaklah sakit kepada urat seseorang, sarafnya sakit, bisa jadi mungkin tensinya naik. Akibat dari tensi itu berlanjut bisa stroke. Kata Rasulullah, "Makhtala'a 'irqun," tidaklah sakit kepada urat-urat, wala 'ainun, kepada mata, illa bidhanbi, kecuali disebabkan karena kesalahan dan dosa. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura pada ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah Allah mendatangkan sakit kecuali karena kesalahan dirimu sendiri. Ini beberapa hadis, dia banyak, minggu kemarin telah kita bahas. Ada beberapa
beberapa kisah Rasulullah SAW menjenguk sahabatnya yang sakit, sahabat atau sahabiah. Yang pertama, hadis dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW mengunjungi Ummu Sa'id. Kata Rasulullah, "Manakah ya Ummu Sa'id? Apa yang engkau rasakan? Kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu, wahai Ummu Sa'id? Sehingga tuzazzifina, sehingga kamu ini menggigil." Jadilah menggagah pada beliau. Qalat, Ummu Sa'id berkata, "Al-humma, aku demam wahai Rasulullah. La barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi demamku ini." Bilang ya Pak, kalau baca doa ya Pak, ikut demam kelira. Kalau bahasa bangi mana Pak? Emosional. Apa kata Rasulullah? Faqala la tasubbihuma, jangan engkau cela sakit, jangan engkau cela demammu. Dalam satu hadis, fa innaha ta'khulu khataya bani Adam kama ta'khulu narul khatam. Dalam hadis Bukhari itu redaksinya, sesungguhnya al-humma ini memakan dosa-dosa anak Adam sebagaimana api membakar kayu bakar. Di dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim, fa innaha tudhibu khataya bani Adam, sesungguhnya dia mengangkat, membuang dosa-dosa anak Adam, kama tudhibul kir kabatat hadid, sebagaimana kir membakar besi. Jadi ada zaman dulu kalau membuat pedang itu mah, itu dimasukkan ke dalam perapian Pak. Nah, ada perapian itu namanya dalam hadis itu kir namanya. Jadi besi itu dipanaskan di dalam kir itu, sehingga kalau dia masuk ke dalam kir itu dia merah. Di toko itu kalau ada bekas karatan tuh habis dia Pak. Warasi boleh basi atau kolor namanya. Apa yang dapat pelajaran bagi kita? Ini ada ulama berkata tuzazzifin itu badannya itu bergerak dengan gerakan yang keras. Ada kata ulama. Jadi gemetar, tidak terpacian lah. Itu memang agak. Mungkin kalau di pondok kayu bisa tangga pondasinya. Tuzazzifin makna dari. Kemudian kisah yang kedua dalam redaksi hadis Abu Dawud, kata Rasulullah SAW, "Abshiri ya Ummul A'la, berbahagialah wahai Ummul A'la, senanglah, gembiralah. Fa inna mardal muslim, tidaklah maka sesungguhnya ketika ditimpakan sakit kepada seorang muslim, tudhibullahu bihi khataya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menghapus dosa-dosanya, kama tudhibun nar kabal dhahaba wal fiddah, sebagaimana api
membakar kayu bakar, membakar kartan besi. Ini hadis. Rasulullah datang kepada seorang perempuan yang dia dalam keadaan sakit. Rasulullah langsung berkata, berbahagialah wahai engkau orang-orang yang sedang sakit. Jadi ini nanti sampaikan kepada orang terdekat kita ketika dia diuji dengan sakit, beri dia kabar gembira sebagaimana Rasulullah menyampaikan hadis ini. Jangan seperti orang menjenguk orang sakit di tampi ambo karajo. Satu tibo saya di Batam eti ambo sakit mudi kulo jantung sakit. Nggak sampai 3 hari mas sakit. Aku ibu ko 2 hari ko. Tetap pikir ini bisa hari ketiga, Pak. Nggak sampai 3 hari meninggal ya. Pulang nama jenguk tadi itu nggak makan pasien itu. Makannya mikir ke mati. Itu syukurnya kalau mati kok tidak disambut ya Allah untuk masing-masing awak. Sehingga lain lama ni makan. Kalau sehat badan lain lama. Kau disambut ya nak? Mungkin setahun ke mati itu Pak payah makan. Dulu mungkin jauh mati daripada takdir yang ditantu mungkin. Tetapi gitu. Seperti ayat disebut dibaca oleh Ustaz kita tadi, Imam tadi. Wajahat sakratul maut bil haqq. Kan? Maka sungguh sakratul maut itu akan datang meskipun engkau lari daripadanya, minhu tahid. Meskipun engkau berusaha untuk menghindarinya, pasti datang. Maka kita sampaikan itu. Sudah banyak contohnya. Fir'aun berusaha lari, maka di akhir ayatnya dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Itu yang membujuk disangkut dengan cara seperti itu oleh kakak tibo melihat monster. Akhirnya nyerang dia, Pak. Nah, kisah yang ketiga, Bapak Ibu, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah ini melihat seorang laki-laki yang sakit. Jadi kata Rasulullah, kata orang yang sakit ini, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat bagaimana kami menderita? Kemudian Rasulullah menyampaikan dalil sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa sakit itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Berbahagialah wahai engkau yang sedang sakit. Apa kata Ubay bin Ka'ab yang dia datang bersama Nabi? Ya Rasulullah, meskipun hanya sedikit saja, walaupun seketik lagi, iya, walaupun demamnya itu sehari saja, walaupun sakitnya itu tak seberapa, walaupun hanya tertusuk duri yang kecil, yang penting kan dia merasa sakit. Kemudian kata Ubay, kalau begitu ya Rasulullah, boleh saya meminta agar saya ini selalu dalam keadaan sakit? Oh, beda konsepnya, Pak. Kalau apa? 3 hari saya sakit jadi berubah pengantaran, Pak. Ini ketemu dengan kita. Jarang sekali ya ada, tapi orang yang sakit itu, yang dia menikmati proses sakit itu jarang sekali. Yang ada beberapa, misalnya ada ulama seperti Imam Malik, beliau di akhir hayatnya sakit. Ada riwayat kita baca
bisa berjalan. Imam Maliki. Beliau memang menikmati sakit dan beliau bersyukur ketika Allah berikan kepadanya sakit. Rasulullah dan sahabat. Nah ini Ubay bin Ka'ab ini dia berdoa, sibuk dia minta, ya Rabb, berikanlah aku sakit. Maka sekolah ulama ada berbeda pendapat bahwa tidak boleh kalau diberikan sakit, karena itu adalah takdir Allah. Allah punya rencana yang luar biasa. Maka tidak boleh bersegera mengobatinya. Nikmati aja dulu, kira-kira begitu. Tapi ada juga. Nah, hadisnya juga banyak. Ini hadis tentang keutamaan ketika seseorang diberikan sakit. Ini sudah habis tentang sakit itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Hikmah yang kedua, bahwa sakit itu untuk mengetahui kesabaran seorang hamba ketika Allah uji dia dengan kesulitan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban lil amri mu'min." Menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Orang yang beriman itu takjub orang melihatnya. Bagaimana takjubnya? Inna amrahu kullahu khaira, bahwa setiap dari urusannya itu selalu berada dalam kebaikan, dan itu tidak didapati kecuali bagi seorang yang beriman saja. Lain daripada itu tidak dapat. Bagaimanakah perilakunya? In asabatkum sarra syakara, kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabatkum darra, ketika dia mendapatkan yang buruk-buruk, darra ini sesuatu yang bisa merusak tubuh seseorang. Ya, seperti sakit, seperti teramputasi, yang merusak badan seseorang. Kemudian dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu juga lah yang terbaik untuknya. Jadi orang yang beriman posisinya selalu dalam kebaikan. Jadi sakit itu untuk mengukur, untuk mengetahui siapa yang mampu bersabar ketika dia dihadapkan dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum matsatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan mudah masuk surga sebelum kami datangkan kepadanya penderitaan, cobaan, permisalan, sebagaimana telah dipikul oleh orang-orang sebelum mereka. Dia diuji dengan bangsa, sesuatu yang agak ringan, ya seperti kecewa, sedih, mungkin dia tidak nyaman dengan seseorang, atau perasaannya terganggu, emosionalnya diuji. Kemudian wad-dharra, ternyata itu mudah baginya, Allah tambah. Wad-dharra itu yang sudah mulai lalu datang, mulai ujian itu datang, membuat emosional itu benar-benar terkuras, atau badanlah mulai
terbawa sakit. Ternyata semua itu masih kuat. Wazulzilu, maka dia diberikan goncangan yang dahsyat. Elok-elok saya, tiba-tiba saya berat masalah itu, sehingga dia merusak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah manusia itu mengira bahwa dia masuk surga sebelum poin tadi diberikan untuknya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sakit kepada seseorang agar Allah dapat mengetahui bagaimana tingkat kesabaran seseorang ketika dia dihadapkan dengan sakit. Kalian pernah sakit, Pak? Lain apa ya? Jadi meskipun hanya 1 hari saja. Ada hadis juga, seseorang sakit di malam hari, sembuhnya dia di pagi hari, maka dia terbebas daripada dosanya. Hanya saja yang dimaksud dosa di situ, dosa yang seperti apa yang terhapus. Nah, ini ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama, kafarat, menghapuskan dosa dan kesalahan. Yang kedua, untuk mengukur tingkat kesabaran seseorang ketika dihadapkan dengan sulit. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang sakit. Dosa habis, Allah dah tahu bagaimana posisi kita bertahan dalam iman. Yang ketiga, Allah angkat derajat kita. Jadi tidak sekedar dosa habis saja, tapi posisi kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya riwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yushaku syaukatan fama fawqaha, ditimpa dengan rasa cemas atau sesuatu yang membuat dirinya cemas. Jadi kalau awak sakit, kan camai tu Pak, banyak macam-macam terfikir. Bisa camai kau mati, Allah boleh sakit boleh tu, kau boleh segala luar. Bisa jo, nanti dah terfikir ya, kau sakit dia boleh kau, baru nak urusnya. Adanya pasien Pak, sakitnya tak pernah diudahnya mencari diri cedai Pak. Nangis dia, mangai bu menangis bu. Itulah Ustaz, sakit mereka. Tu masih sedih bu. Ikut ini udah berapa hari Ustaz. Ya, panjang mikir. Abu panggil udah itu bu. Pak, nampak tak Pak Ibu sedih? Iya. Yo dari malam tadi dia Ustaz menangis saja. Buat tanya ya, tak boleh jawab dah. Ibu tu menangis tapi Pak kalau bini dah lah ya. Oh ya udah Ustaz. Dulu mudo rancak. Nyo jago awak, praktik makan awak. Tu yang sakit dari tinggalannya. Tu di bawah awak. Kan gitu. Ini hebat. Itu laki-laki sejati. Nah, kalau misalnya rusak pondok awak, tuh baik cari saya pondok baru, itu cocok lah Pak. Ini kalau rusak pondasinya dipelon pondasinya. Kalau rusak tonggaknya kita balik tonggak baru, Pak. Tidak dicampur. Nah ini sedih dia Pak. Ini dikata Rasulullah, tidaklah sesuatu yang menimpa kecemasan atau sesuatu itu yang membuat kamu cemas illa kutibat lahu biha darajah, kecuali dengan itu kutibat, dicatat
atasnya dicatat oleh Allah untuknya derajat. Maksudnya Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Di dalam hadis riwayatkan oleh Ibnu Hibban, kata Rasulullah SAW, Inna salihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang saleh itu yushaddadu, asyaddu, bersangatan, berat, tekanannya itu kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya cobaan yang lebih. Kira-kira begitulah. Ada yang pas saya ngecek, baca tak beriman saya pada sana. Apa itu? Dia kan tak baik cobaan awal. Ini untuk orang yang beriman sebutannya ujian. Tapi apakah orang yang kafir itu tidak pernah sakit? Sama saja. Lain manusia dengan lain akan ada mengalami hal seperti itu. Sama sakit ini sama halnya dengan mati. Orang mukmin mati, orang yang munafik mati, orang kafir mati, sama-sama mati sebutannya. Cuman bagi mereka itu beda-beda. Maka dia sebagai ujian atau sebagai teguran atau justru itu sebagai azab baginya di dunia. Itu saja yang membedakan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan Inna salihina yushaddadu alaihim wa innahu la yusibul mu'minan, bahwa mereka dilebihkan kepadanya cobaan dan sesungguhnya tidaklah seorang mukmin itu ditimpa suatu bencana, baik kecemasan atau sesuatu yang lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan kesalahannya, kemudian Allah angkat baginya rufi'a biha darajah, Allah angkat derajatnya. Ini hebatnya orang-orang yang diberikan oleh Allah sakit. Satu lagi hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, ma daraba 'ala mu'min, tidaklah ditimpakan kepada seorang mukmin apa itu irqun, ya, sakit kepada uratnya atau penyakit-penyakit yang lain, kutiba lahu hasanah, Allah catat kepadanya kebaikan, wa rufi'a lahu darajah, kemudian Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Maka cukup jawab pada jemaah bahwa sakit itu mengangkat derajat kita. Rasanya banyak di sana, tapi ada segitu tuh Pak. Cuma bekot ibu di rumah, ibu surang-surang kalau berdoa, ya Allah lagi lampu sakit ya Allah. Kira-kira anak kaji Ustaz tadi. Ada doa. Tapi mukasir haji kok. Kalau ibu dia awak beko sakit, kok dapat kok bahagia. Amalkan itu. Tapi kalau waktu Ubay bin Ka'ab yang meminta sakit, boleh. Kata ulama, boleh. Ada yang bertanya kepada seorang syekh, mana yang bagus? Sakit taat atau sehat kaya taat? Kata syekh itu, arancak sehat kayu dermawan taat daripada sakit-sakit taat. Posisi sama Pak, cuman maya rancak yang opsi kedua. Cuman opsi kedua kok balik cobaannya, diuji dengan kelebihan, lebih berat memikulnya, mengendalikannya daripada diuji dengan kekurangan. Kalau kurang sombong nggak boleh, wah sombongan nih. Tapi kalau lapan sek sombong boleh nggak? Tapi kita tahu untung, nggak tahu untung. Tapi ya
Mungkin sombong sisi lain. Misalnya dia miskin, susah, tapi jago lalu jam 9. Nah, orang enggak setengah 5 lah jago. Itu kan sombong ya. Susah. Jam 8 pagi masih minum kopi di kedai, makan lontong. Orang nggak pergi ke sawah. Nah, itu kan berbeda. Pokoknya heran kita tuh orang-orang yang bermental seperti itu. Nah, nanti bila anak masuk sekolah, anak menangi-nangi loh, minta bantuan. Nanti boleh awak tak sangat limo jago sholat mandi, lepas itu bekerja. Bekola jam 6 itu baru rumah lepas. Hampir tak ada kata istirahat. Baik, yang keempat, hikmah yang keempat, bahwa sakit itu sarana mengantarkan seseorang ke dalam surga. Amin. Ini luar biasa. Bahwa sakit itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannah bil makari." Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dimurkai, yang dibenci, yang tak suku awak di situ. Wa huffatin nar, dan neraka itu dikelilingi dengan bisyahawat, dengan kesenangan, dengan syahwat. Jadi sesuatu yang hati kita tidak cenderung ke dalamnya, maka itulah seperti sakit tadi. Bagaimanapun orangnya, hati seseorang pasti mengidamkan sehat. Maka sakit itu pada dasarnya dibenci oleh hawa, oleh perasaan. Akan tetapi kata Rasulullah, inilah yang mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara syahwat yang disenangi oleh hati, tapi itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya Allah, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya abna Adam, wahai anak Adam, in sabarta wa tasabta 'inda sarbatil ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Allah berfirman, Rasulullah menyampaikan, wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan ikhlas ketika menerima cobaan, guncangan, maka aku, kata Allah, tidak ridho ganjarannya. Bahwa Allah SWT lam arda laka thawaban dunal jannah. Aku tidak akan ridho kecuali ganjarannya hanya surga saja. Di Allah mengatakan, wahai anak Adam, ketika engkau aku berikan goncangan, aku berikan cobaan, kemudian engkau bertahan di dalamnya, aku tidak akan ridho balasannya kecuali hanya surga saja untukmu. Warasoko ampe hikmah Hosea kau amalkan kau dan berbiasa kau. Lesamu nanti coba kau datang sakit itu senyum-senyum surang sewakan. Wah, kau galak-galak apa itu?
Bapak. Nah biasa Pak biasa ibu mengkapa mereka nama. Biasa lain menggagah ya Pak. Duduk di kursi. Kan ya anu aja. Alhamdulillah ampun aman. Alhamdulillah aku sakit gini. Syukurlah kalau begitu. Kecek kawanan saja. Kalau selama kan tidak begitu Pak. Ya anu ibu lah aku sakit. Kecek kawan. Syukurlah kalau sakit. Sangat yang dan sakit ya. Ada itu Pak. Agar ini datang. Syukurlah kalau sakit kecek namun saja. Anak awak menarimu. Ya alhamdulillah. Lagi sakit. Anu tahu yang dia Pak? Ganjarannya Pak. Tidak sakit. Jadi dia sakit kadangnya bonus. Katakanlah dewa susah kerajo. Nah kecil bos, kalau bisa menyelesaikan proyekmu, ambuaki nanti bonusnya 1 kali lipat gaji. Wah itu kata terus yang mantap tuh Pak. Kira-kira itulah gambarnya dalam bonus-bonus atau fadilah yang Allah berikan ketika kita dalam keadaan sakit. Baik Bapak dan Ibu, itu saja kajian kita untuk sementara. Dia hikmahnya ada 10, tapi cukup 4 saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan fadilah ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tutup dengan doa berdoa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.